selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas cara mendapatkan passive income 5 juta sebulan ya guys ya, dari satu saham aja. Ya guys, di video-video gua yang sebelumnya kita itu guys ya, kalau mau dapat penghasilan pasif ya, passive income dari saham-saham Indo ya, kita itu perlu beli saham-saham yang membagikan dividen dari Januari sampai dengan Desember gitu loh guys ya. Nah, di video kali ini kita akan bagiin caranya beli satu saham aja sudah bisa dapat dividen tiap bulan ya. Kalau di saham-saham Indo memang kita harus membeli beberapa saham ya guys ya, karena rata-rata saham Indo itu membagikan dividen tidak bulanan ya, tetapi membagikan dividennya itu tahunan ya guys ya, rata-rata, atau ada yang setahun 2 kali ya, maksimal itu rata-rata setahun 3 kali atau 4 kali, itu pun sudah sangat jarang ya guys ya, saham-saham yang membagikan dividen lebih dari 3 kali 4 kali itu sudah sangat jarang ya. Rata-rata yang paling umum di Indonesia itu pembagian dividen itu setahun sekali. Nah guys, caranya gimana supaya kita beli satu saham saja sudah mendapat dividen setiap bulan? Cocok sekali ya buat kita pensiun gitu loh guys ya. Kalau dapat bulanan gitu rutin ya, cash flow bulanan rutin itu cukup menyenangkan gitu loh guys ya. Kalaupun kita belum pensiun, bisa kita pakai uangnya itu untuk membayar pengeluaran yang sifatnya rutin, misalnya listrik ya guys ya, atau iuran lingkungan perumahan ya, seperti itu ya guys ya. Jadi pentingnya cash flow bulanan itu seperti itu guys ya. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan yang sifatnya rutin. Nah guys, caranya bagaimana kita supaya bisa mendapatkan dividen bulanan? Ya tentunya tidak di saham Indo ya guys ya, tetapi di saham Amerika ya guys ya. Nah guys, gua di video kali ini gua akan sharing 2 saham Amerika yang mudah ya, mudah untuk dibeli dari Indonesia ya, melalui sekuritasnya itu GoTrade dan Nanovest ya. Kita nanti sekalian memperlihatkan simulasinya ya guys ya, karena ini atas request dari salah seorang subscriber ya, yang komen ya, minta simulasi ETF ya, ETF CONI ya. ETF CONI ini bukan saham ya guys ya, tapi ini tuh ETF ya, ini reksadana ya guys ya, semacam reksadana. Jadi kumpulan ya, kumpulan saham-saham. Nah, kalau ETF CONI ini itu dia fokus di koin ya guys ya. Real bisnisnya CONI ini gua juga gak terlalu paham ya, karena laporan keuangannya juga tidak terlalu jelas ya guys ya. Nah, guys, untuk pembanding guys ya, gua akan share satu lagi itu saham PSEC ya, alias Prospect Capital. Ini saham ini sepanjang 20 tahun terakhir ini selalu membagikan dividen ya. Meskipun dividennya juga seperti ini ya guys ya. Jadi dividennya itu naik turun ya guys ya. Jadi dividennya itu naik turun. Harganya juga ikutan naik turun ya guys ya, si Prospect Capital ini atau PSEC ini gitu loh ya. Nah guys, gua bandingin PSEC ini dengan simulasi kita invest di CONI gitu guys ya. Nah seperti ini guys. Jadi CONI ini kita bisa beli di aplikasi Nanovest ya guys ya. Nah, CONI ini itu setiap bulan bagi dividen nih guys ya. Bahkan guys, dividennya itu gede banget, sampai ya terbaca itu dividen yieldnya 158% ya. Tapi ini lu jangan langsung telan mentah-mentah ya guys ya. Dividen yield 158% ini itu dihitung dari harga saat ini gitu guys ya, harganya sekarang 6,83 ya. Nah ini ya saham-saham yang sama ETF yang bagi dividen rutin ini guys, ini salah satu kelemahannya ya, harganya itu selalu terus turun gitu loh guys ya, harga ETF-nya atau sahamnya ya. Sama ya dengan PSEC. PSEC ini juga secara
harga ya guys ya, ini juga terus turun gitu loh guys ya. Ya, sama ya, PSEC ini sama dengan si KONI ya, ETF tadi, harganya terus turun ya. Makanya di simulasi dividen nanti kita juga pertimbangkan yang namanya floating loss ya guys ya. Meskipun floating loss itu tidak menjadi loss ketika kalian nggak jual, tapi kita perhitungkan supaya jelas gitu loh guys ya, perbandingannya gitu guys ya. Oke guys, jadi kita simulasikan seperti ini guys ya. Nah, ini simulasi di saham KONI. Saham KONI ini guys, ini setiap bulan bagi dividen ya. Bulan Januari itu 0,8 sampai terakhir tuh 0,4. Dividennya ini terus turun ya, tapi kadang naik juga ya guys ya. Agustus tuh turun, tapi di September itu naik ya. Nah, kalau kalian beli KONI guys, kalian mau dapat 5 juta ke atas setiap bulannya, itu kalian harus beli itu guys ya, kalian harus beli 500 lembar ya, 500 lembar. Kalian harus beli 500 lembar. Kalian beli di Januari itu harga KONI itu 13,43 dolar ya, guys ya. Harga dirupiahkan ya, kita pakai di sini semuanya sama, kursnya 16.300 ya guys ya, untuk memudahkan ya guys ya. Jadi per lembarnya itu 16.300 kali 13 dolar, jadinya ketemunya per lembar itu di Januari itu 218.000 ya per lembarnya ya guys ya. Kalian butuh modal 100 juta untuk mendapatkan dividen alias penghasilan pasif 5 juta ke atas ya. Kalau kita lihat average-nya itu 5.240 ya di tahun 2025 ini ya. Ini belum ini guys ya, bulan Oktober, November, Desembernya belum kita hitung ya. Karena memang di KONI ini pembagiannya baru sampai dengan September. Jadi kita bisa dapat penghasilan yang sebesar ini, lumayan ya guys ya. Ini sudah lumayan ya. Ini 5.200 sebulan ya, average ya. Kadang-kadang 6 juta, kadang-kadang 8 juta, tapi di average 5.200 itu sudah ya lumayan ya guys ya. Itu untuk Jakarta ini sudah masuk UMR ya. Mungkin di bawah ya, kalau di Bandung ya, di Bandung ini sudah masuk UMR guys ya. Nah guys, seperti yang gue bilang tadi ya, harga dari KONI ini terus merosot ya guys ya, harga dari ETF-nya ya. Untuk itu kita di simulasi kali ini kita modal 109 juta, kita juga cek gitu loh guys ya, sampai sekarang modal segini ini jadi berapa ya guys ya. Jadi modal kalian itu dari 109 juta, awalnya harga KONI ini 13 dolar, sekarang cuma 6 dolar ya guys ya, harga KONI ini. Harga KONI 6 dolar, dirupiahkan itu 111.000 ya. Jadi modal kalian sekarang dari 109 juta, itu sekarang tinggal 55 juta ya guys ya. Jadi hilang separuh ya guys ya, hilang setengah ya hampir ya. Hilang setengah. Tapi kalian dapat dividen 52 juta ya guys ya. 52 juta dengan minus modal kalian itu 53 juta. Kalau asumsinya kita jual sekarang gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian jual KONI sekarang, dari awal tahun kalian sudah invest, kalian masih tekor ya guys ya. Kalian masih rugi 1.383 ya, karena kalian dapat dividennya baru 52 juta, sementara floating loss kalian tuh 53 juta ya, modal yang hilangnya ya. Ya, jadi itu ya guys ya. Jadi mohon dipahami ya guys ya. Jadi memang ini ada resikonya ya guys ya. Jadi harganya ini terus turun. Bagaimana harganya ini kalau terus turun sampai 0? Ya gue kagak tahu ya guys ya. Ini ya si KONI, si KONI ini. Bagaimana harganya kalau terus turun sampai 0? Ya gue kagak tahu ya guys ya. Tetapi untuk saat ini masih terus membagikan dividen ya. Si KONI ini ya, ini membagikan dividen tuh sejak 2023 ya guys ya, baru sekitar 3 tahun terakhir ini ya, 2,5 tahun lah guys ya. Nah guys, kalau di PSEC, kalian invest di PSEC, yieldnya lebih kecil ya guys ya, yieldnya itu sekitar 18-20% ya. Kalau di PSEC itu kalian investasinya untuk mendapatkan 5 juta,
itu lebih gede ya, 459 juta. Nah, sama dengan Koni tadi ya, harganya itu terus turun ya. Kalau kalian beli di Januari $4,34, dirupiahkan itu 70.000, kalian keluar modal 459 juta untuk mendapatkan pendapatan tetap 5.200.000, karena PSEC ini bagi dividennya flat nih guys ya. Jadi rata terus gitu loh. Kalian modal 459 juta, sekarang ini harganya PSEC juga sama ya guys ya, $2,64. Jadi modal kalian sekarang tinggal 279 juta. Ya, kalian dapat dividen 52 juta dari saham PSEC, kalian minus 180 juta. Jadi kalian minusnya itu 123 juta ya guys ya. Ini balikin 123 juta ini butuh kurang lebih 2 tahun lagi ya. Kalau tahun depan bagi dividennya sama 0,05, tapi kalau bagi dividennya lebih kecil lagi, tentunya makin lama lagi ya guys ya, balik modalnya ya untuk menutup ini gitu guys ya, menutup penyusutan harga tadi ya. Jadi terus menyusut nih, PSEC ini terus menyusut. Nah, PSEC sendiri ya guys ya, laporan keuangannya itu seperti ini guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi laporan keuangannya PSEC ini 2025 ini minus ya. 2025 minus, 2024 itu plus, masih plus. 2023 itu minus, 2022 itu plus ya. Dia ini nggak konsisten ya. Masalah pembagian, masalah kinerja perusahaannya belum jelas ya guys ya. Naik turun ya, karena memang ini perusahaan yang mirip ini guys ya, mirip perusahaan leasing ini guys ya. Jadi dia itu membiayai project gitu guys ya, membiayai project dan dia itu juga berinvestasi di beberapa tempat gitu loh guys ya. Ya, usaha dari PSEC ini beda dengan ETF Koni yang dia itu ini guys ya, jual beli option ya, ya. Jadi gitu guys ya. Intinya untuk PSEC ini sudah terbukti 20 tahun terakhir ini membagikan dividen ya. Di saat kondisi perusahaannya minus, itu juga dia tetap membagikan dividen guys ya. Tapi ini juga ada resikonya, harganya terus turun ya. Harganya terus turun. Nah, kalau di ETF Koni ini dividennya gede banget ya, yieldnya. Kalian modal 100 juta aja sebulan sudah bisa dapat di atas 5 juta ya guys ya, sudah bisa santai ya. Tetapi untuk modal itu juga sama, masih minus ya. Kalau kalian beli di awal tahun ya, itu $13, sekarang $6, itu dividen versus penurunan harga sahamnya, itu harga ETF-nya itu lebih besar minusnya gitu loh guys ya, juga masih minus 1.300.000. Tapi kalau nanti Oktober, November, Desember ya, itu dividennya masuk lagi, tentunya ini sudah ketutup ya guys ya. Kesimpulannya, di saham atau di ETF Nano Koni ini lebih menarik gitu guys ya, untuk yang di simulasi ini ya. Tetapi kita tidak tahu apakah nantinya PSEC ini harganya akan bangkit lagi ya di saat nanti laporan keuangannya mulai membaik gitu loh guys ya. Kita belum tahu ya. Jelas dari track record, Koni baru bagi dividen sejak 2023, sementara Prospek Capital alias PSEC ini sudah 20 tahun setiap bulan selalu bagi dividen ya guys ya, tidak pernah absen. Jadi mana yang harus kita pilih ya, tentunya sesuaikan, kalian analisa lebih lanjut lagi ya guys ya. Nah guys ya, kayak gitu guys ya caranya mendapatkan penghasilan pasif dari dividen sebesar 5 juta setiap bulan ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.